Selamat siang semua, apa kabar? Ketemu lagi di channelnya Ibu RT di Thailand. Ngobrol yuk. Oke, gini. Oh ya, aku lagi di Bangkok ya. Jadi mumpung lagi sendiri, lagi nggak sibuk, jadi aku bisa bikin channel ini gitu. Apa namanya? Lagi ke Bangkok karena suami lagi sakit, dia cabut gigi. Mungkin lagi waktu itu cabut gigi dan lagi dalam keadaan sakit dicabut sama dokter gitu. Jadi sampai sekarang udah 2 tahun itu masih terasa sakit di sini. Jadi datang mau check up karena dia lagi meeting nih. Kalau seandainya dia datang sendiri pasti dia pulang, dia nggak ke dokter. Jadi ya Ibu Dokter Lina harus temani gitu. Gimana semua? Kalian sudah baca Alkitab belum? Ayo dong baca dong. Jangan sampai terlambat loh kalau kamu nggak baca Alkitab. Benar, jangan terlambat. Baca Alkitab, lakukan. Aku bukan ini ya, aku bukan sempurna, enggak. Artinya aku juga masih emosional, masih suka marah-marah, masih suka gitu-gitu deh. Artinya kadang-kadang tuh emosi aku tuh suka main tuh yang bikin ini ya, bikin nggak tenang. Tapi belakangan ini nih aku lagi mengintrospeksi diri. Ya, mungkin memang begini sudah jalan hidup aku. Artinya ya harus bermanfaat gitu ya. Itu yang selalu aku minta gitu. Nah, aku lihat dari beberapa kesaksian orang sekarang yang lagi rame ya di YouTube itu benar-benar gila-gilaan ya. Jangan sampai kita dikelompokkan jadi ini loh. Coba kalian buka Alkitab Perjanjian Baru dan baca di Matius 25 sampai selesai. Jadi Matius 25 tuh ayat 1 tuh bilang begini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijak di sana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu di tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Keadaan sekarang ini kayak di Jakarta. Lagi full dengan rumah sakit penuh. Sampai itu Wisma Atlet itu juga penuh. Kenapa? Karena meremehkan orang bilangin corona tapi pada nggak percaya, jadi pada kemana-mana. Jadi ya begitulah, kita berjalan aja di sini walaupun udah 0% kita takut loh.
pakai masker juga, tapi tiba-tiba ada orang batuk kayak begini. Kemudian di Amerika sekarang lagi kebakaran, di Lebanon sekarang kemarin ya itu juga ada kebakaran di dekat tempat yang kemarin itu meledak lagi itu. Terus di Jordan itu ada apa tadi tuh? Ada bom. Terus di Afrika Selatan itu ada banjir, di tengah corona ada banjir. Terus di Yunani ya, di mana ya, di Greek apa Greece gitu, ada tempat penampungan pengungsi dan rumah-rumah pengungsi itu semua terbakar. Jadi mereka sekarang lagi berserakan di jalan-jalan. Coba itu. Lihat keadaan sekarang ya, lihat keadaan sekarang. Aku mau minta adik-adikku, ponakan-ponakanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, please mulai do something like baca Alkitab. Dari aku turun ke anakku, anak suami anak turun ke teman-teman. Jadi kita itu berguna gitu loh. Artinya just telling them that you have to read the Bible. Baca Bible tiap jam 6 atau bangun tidur atau sebelum tidur, dan renungkan itu dan lakukan itu. Jangan tunggu, dan jangan sampai kita seperti gadis-gadis bodoh yang pengantin mau datang dan minyak di lampu kita udah mati. Itu yang harus kita kita siap-siap, prepare yourself gitu loh. Jangan terlena apa sih, sibuk urus makan ini, sibuk ini, tapi kita tidak menyiapkan diri kita. Jadi ketika saatnya kita dipanggil, kita tuh udah siap. Ayo deh, aku ajak semua ya, jangan main-main dengan keadaan sekarang, dengan situasi sekarang. Siap baca Bible, lakukan something, lakukan kayak di rumah tuh bikin apa, sesuatu yang baik, jangan marah-marah lagi. Aku juga sekarang lagi mau meredahkan diriku supaya aku tuh sukanya kalau ada sesuatu yang salah sedikit saja pasti aku marah. Siapa saja, maksudnya bukan adikku atau temanku. Kalau misalnya ada di Facebook lalu lagi berkuar-kuar tentang emosi, tentang baku maki, setiap kali aku buka Facebook dan baca orang lagi maki teman atau orang lagi ngomongin orang, aku pasti delete. Aku nggak suka. Aku pas buka, apaan sih? Cuman itu kalau aku nggak pengen ini ya. Tapi kalau macam itu adikku atau saudaraku, pasti aku tegur. Bodoh amat, lu mau terima apa enggak, yang penting gue udah bilang gitu. Sebagai kakak ya, sebagai kakak, sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau kita membiarkan saudara kita, teman kita yang lagi nggak bagus situasinya, dan dia sedang itu iblis ya, sedang diganggu iblis, dan dia sedang berhura-hura dengan iblis, kewajiban kita tegur. Terserah dia mau terima apa enggak, yang penting kita udah tegur gitu. Itu bagian kita tegur. Tapi kalau dia nggak mau ya, yang penting kita udah bilang gitu, supaya aku nggak bisa kalau lihat ada saudara yang ada bikin salah terus aku cuma diam begitu. Apaan siapa, enggak, aku harus bilang. Atau adik-adikku gitu, aku bilang. Mereka pasti, adik-adikku tuh pasti banyak yang nggak suka sama aku, marah sama aku. Cuman hal yang kecil aja yang gini loh, harus begini loh, pasti aku bilang. Mau marah mau apa, bodoh amat, yang penting aku bilang gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada di Facebook kalian aku delete atau aku tegur. Adik-adikku juga kalau misalnya aku lagi cerewet, aku blok dulu. Aku takut kalau nanti mulutku cerewet banget, tanganku gatal banget untuk marah-marah di situ. Jadi banyak kali itu yang terjadi gitu. Nanti kalau sudah ini lagi baru aku masuk lagi gitu. Jadi please prepare, just prepare, because kita nggak tahu kapan waktunya kita gitu. Kita nggak tahu, tiba-tiba gitu. Kayak kakak laki-laki itu kemarinnya, dia lagi dalam keadaan sehat, tiba-tiba dia jatuh itu meninggal. Jatuh itu 1 bulan sakit dan meninggal.
dan aku tahu banyak hal dia nggak prepare untuk itu, artinya saking dia sibuk sana sibuk sini, misalnya ada sesuatu dengan istri atau anak-anak, dia belum selesaikan itu. Nah itu jadi evaluasi peringatan aku dan suami gitu loh. Kita sekarang tuh kayak dia kalau lagi dulu dia kalau suka marah, paling suka marah, salah sedikit saja pasti marah aja. Kadang-kadang dia kalau marah, kalau gue lagi masih otak begini, gue masih kalau tidak di kaki lagi, gue udah nggak ada di rumah, gue udah di Jakarta gitu. Nanti SMS dari Jakarta, gue di Jakarta gitu. Jadi ini mencoba untuk mengevaluasi diri kita, minta Roh Kudus untuk Tuhan rubah kita. Kalau memang kita lagi di jalan yang tidak bagus, Tuhan rubah supaya Tuhan tuntun kita untuk menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan tidak emosional, tidak maki-maki orang, tidak marah-marah orang, tidak bully orang gitu. Bicara tentang bully ya, saya di Thailand ini udah hampir 10 tahun. Saya punya teman, tapi temannya akrab yang kayak dulu di Indonesia tuh, yang sering datang di rumah kumpul makan. Ini di sini saya nggak ada. Saya takut kalau dia mau sesuatu dari aku dan aku nggak mau kayak gitu. Jadi di sini ada teman tapi nggak akrab. Cuma kalau misalnya ada temannya aku, misalnya dia tidak akar banget, cuma ada respect dengan dia karena aku datang, oh ya dia teacher aku gitu. Soalnya aku kalau lihat sesuatu yang salah, aku pasti tegur. Dan kadang-kadang orang yang aku tegur tuh kan kadang-kadang tidak suka, ataupun mereka kalau misalnya aku udah bikin salah terus mereka tegur aku, dan aku juga pasti nggak suka gitu. Jadi sekarang lagi mencoba untuk memperbaiki diri. Ini udah kepala 5 nggak tahu kita ini kapan. Jadi paling tidak hidup kita tuh jadi contoh untuk anak, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk adik-adik kita, untuk family kita gitu. Itu saja dulu. Setelah itu baru dia mengimpact ke tempat lain gitu. Jadi dari sini aku ajak lagi, read your Bible, bangun tidur, sebelum tidur baca Alkitab, minta Roh Kudus untuk tuntun kita untuk membacanya. Karena kalau kita cuma baca doang, kayak baca buku biasa. Kamu harus minta Roh Kudus untuk, Tuhan, aku mau mengenalmu lebih dekat, aku mau intim lebih dekat denganmu. Tuhan pimpin aku untuk membaca firman-Mu, dan aku dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang paling penting, ya. Jadi aku ajak teman-teman semua, adik-adikku, sahabat-sahabatku, semua yang ikut channel aku ini, read your Bible and do something. Okay? Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu kita dekat dengan Roh Kudus ya. Ketika kita dekat dengan Roh Kudus itu kayak ada problem, tapi problem itu selalu ada solusinya. Tuhan kirim siapa saja yang selalu, aku punya kesaksian banyak tentang ini. Gila itu kemarin kakak aku itu sakit itu, cuma aku tulis saja di Facebook dan semua berdatangan, mulai dari kontak sampai bantuan itu semua datang. Padahal aku cuma tulis saja kalau kakak tuh lagi sakit gitu. Aku nggak minta apa-apa waktu itu, cuma kasih tahu saja. Itu semua orang ini. Jadi itu harus mulai jangan sampai terlambat ya. Okay, do something in your life. Okay, intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, itu saja dulu ya. Okay, sampai jumpa lagi, baca Alkitab ya, jangan lupa. Dadah.